Hukum Acara Peradilan ARB ITR ASE dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latihan 2. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih. Nomor 1. Apabila termohon tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan, maka tindakan dari arbiter atau majelis arbiter atas ketidakhadiran termohon tersebut adalah: A. Melanjutkan pemeriksaan perkara. B. Menghentikan pemeriksaan perkara. C. Memerintahkan agar pihak yang tidak hadir untuk dipanggil sekali lagi menghadap arbiter dalam waktu paling lama 14 hari. D. Menyatakan tuntutan gugur. Nomor 2. Apabila termohon dalam waktu 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan yang sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, maka A. Pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon. B. Pemeriksaan dihentikan. C. Tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasar hukum. D. A dan C benar. Nomor 3. Apabila pada hari yang ditetapkan, si pemohon tanpa suatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbitrase A. Mencoret perkara dari daftar perkara. B. Mengembalikan perkara kepada pemohon. C. Menggugurkan permohonan arbitrase. D. Meminta persetujuan dari termohon supaya perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya. Nomor 4. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, kewajiban arbiter atau majelis arbitrase adalah: A. Terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. B. Langsung memeriksa pokok perkara. C. Tidak ada kewajiban untuk mendamaikan. D. Upaya untuk mendamaikan akan dilakukan bila mana ada permintaan dari salah satu pihak. Nomor 5. Apabila tercapai perdamaian berhasil, maka arbiter atau majelis arbitrase akan: A. Menghapus perkara dari daftar. B. Membuat akta perdamaian. C. Mengembalikan perkara kepada pemohon. D. A, B dan C salah. Nomor 6. Pengajuan jawaban dari termohon akan dilakukan bila mana: A. Termohon belum siap dengan jawabannya. B. Pemohon bersedia menerima jawaban. C. Arbiter atau majelis arbiter memerintahkan. D. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dicapai. Nomor 7. Dalam penyelesaian suatu tuntutan melalui arbitrase dikenal juga tuntutan balasan atau gugat balik. Tuntutan balik diajukan oleh termohon pada saat: A. Mengajukan kesimpulan. B. Mengajukan bukti. C. Mengajukan jawaban. D. Mengajukan saksi. Nomor 8. Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon,
Perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan syarat: A. Persetujuan termohon. B. Tergantung arbiter atau majelis arbitrase. C. Sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan. D. A dan C benar. Nomor 9. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan syarat: A. Apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait. B. Keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa. C. Disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. D. A, B dan C benar. Nomor 10. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli menjadi beban dari: A. Pemohon. B. Termohon. C. Pihak yang meminta. D. Arbiter. Nomor 11. Saksi atau saksi ahli sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan: A. Sumpah. B. Tekad. C. Iktikad. D. Prinsip. Nomor 12. Arbiter mengambil putusan berdasarkan: A. Ketentuan hukum. B. Keadilan. C. Kepatutan. D. A, B dan C benar. Nomor 13. Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali: A. Arbiter tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. B. Para pihak adalah pihak atau warga negara asing. C. Atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase pada pihak dapat memilih bahasa lain yang digunakan. D. Arbiter lebih lama tinggal di luar negeri. Nomor 14. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk: A. Penetapan sita jaminan. B. Memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga. C. Menjual barang yang mudah rusak. D. A, B dan C benar. Nomor 15. Jangka waktu bagi arbiter untuk menyelesaikan sengketa adalah: A. 60 hari. B. 90 hari. C. 120 hari. D. 180 hari. Nomor 16. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila: A. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu. B. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau C. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. D. A, B dan C benar.
Nomor 17. Terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri, dalam jangka waktu paling lama. A. 35 hari. B. 30 hari. C. 25 hari. D. 15 hari. Nomor 18. Tidak diserahkan dan tidak didaftarkannya lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, akibatnya adalah: A. Putusan tidak dapat dilaksanakan. B. Putusan gugur. C. Putusan kedaluarsa. D. Putusan prematur. Nomor 19. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan berdasarkan: A. Perdamaian. B. Pertolongan debt collector. C. Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. D. Upaya paksa dari kepolisian. Nomor 20. Pengadilan yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri A. Jayapura. B. Jambi. C. Jeneponto. D. Jakarta Pusat. Bonus hukum acara peradilan ARBITRASE dan alternatif penyelesaian sengketa. Nomor 1. Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Berhak membuat pengaduan adalah: A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu orang. B. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan tertentu yang merasa dirugikan. C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. D. A, B dan C benar. Nomor 2. Yang tidak termasuk biaya arbitrase adalah: A. Biaya entertain pejabat pemerintah. B. Honorarium arbiter dan biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter. C. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa. D. Biaya administrasi. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.